Gara-gara puji penampilan Rafael Struijk, pemain ADO Den Haag, Jordi Weerman, tampak cemburu dengan karir Rafael Struijk yang semakin bersinar di Indonesia. Sehingga muncul asumsi Jordi Weerman ingin dinaturalisasi menjadi WNI mengikuti jejak Rafael Struijk. Kabar itu pun langsung dibanjiri oleh para warganet pecinta timnas Indonesia. Warganet sampai membantu dan membujuk Jordi untuk gabung ke timnas Indonesia. Rafael Struijk tampil apik saat debutnya membela timnas Indonesia kontra Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 pada Rabu 14 Juni 2023 lalu. Penyerang 20 tahun milik ADO Den Haag itu berhasil bermain dengan percaya diri dan ngotot. Bukan hanya itu, Rafael Struijk kerap mengancam pertahanan Palestina hingga hampir membuat asis saat merumput di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya tersebut. Penampilan impresif Rafael Struijk di FIFA Matchday antara timnas Indonesia versus Palestina itu sukses memukau banyak pecinta sepak bola tanah air. Bahkan salah satu rekan setimnya di ADO Den Haag, yaitu Jordi Weerman, memuji pemain berdarah Indonesia Belanda itu. Sanjungan Jordi Weerman tersebut disampaikan melalui kolom komentar unggahan Instagram pribadi Rafael Struijk. Dalam salah satu unggahan bintang anyar timnas Indonesia itu, Jordi Weerman memberikan komentar dengan emoji api dan love. Tak lama berselang, netizen Indonesia langsung memberikan tanggapan terhadap komentar Jordi Weerman. Menariknya, gara-gara puji penampilan Rafael Struijk, pemain ADO Den Haag itu juga dibujuk netizen untuk bergabung ke timnas Indonesia membantu Rafael Struijk di lini serang timnas. Jordi Weerman, "Come on to Indonesia bro. Pak Erik, buruan deh, lini depan lokal kita ampas, masa digendong umur bocah 20 tahun, tulis komentar @syahrenal. Sebagai informasi, Jordi Weerman memang sempat menjadi salah satu pemain yang akan dinaturalisasi setelah pernah dihubungi PSSI. Bahkan, bukan hanya itu, gelandang berusia 24 tahun tersebut diketahui pernah menjalin komunikasi via video call dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Sayangnya, Jordi Weerman kala itu gagal dinaturalisasi karena ada urusan proses pindah klub di Belanda. Kini, kabar gelandang keturunan itu untuk dinaturalisasi menjadi WNI masih terbuka lebar jika PSSI bersudi kembali memanggilnya. Sementara dari Jordi Weerman sendiri mengaku sangat ingin dinaturalisasi menjadi WNI dan memperkuat tim nasional Indonesia secepat mungkin. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, dikabarkan melakukan pertemuan dengan Erick Thohir di sebuah ruangan khusus. Hal itu terlihat saat Erick Thohir dan Sintayong duduk berdua sambil memamerkan beberapa lembaran kertas di atas meja. Pertemuan itu sempat diduga membahas perpanjangan kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, kontrak Sintayong bersama timnas akan berakhir pada Desember 2023. Hingga saat ini, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI belum mengambil langkah perpanjangan kontrak Sintayong. Padahal, selama menukangi timnas Garuda, prestasi Sintayong tidak cukup buruk. Sintayong berhasil membawa Indonesia mengalami kemajuan pesat, sehingga banyak penggemar sepak bola tanah air menginginkan Sintayong diperpanjang sampai tahun 2026. Bek Benfica, Nicolas Otamendi, menjadi salah satu dari 3 pemain yang tidak terbang ke Jakarta saat melakoni pertandingan timnas Indonesia versus Argentina di SUGBK Senin 19 Juni 2023 mendatang. Selain Otamendi, Angel Di Maria dan Kapten Argentina, Lionel Messi, juga disebut memilih kembali ke negeri tangguh usai melawan Australia di Beijing, Cina, Kamis 15 Juni 2023. Sebelumnya, hanya Lionel Messi yang ramai diberitakan tidak ke Indonesia karena harus berlibur dahulu sebelum gabung dengan klub barunya, Inter Miami. Namun, kini Otamendi dan Di Maria mengikuti langkah kaptennya tersebut. Media Argentina, Bola Fit,
mengutarakan alasan Otamendi tidak bermain di Indonesia versus Argentina dikarenakan sedang dalam pemulihan usai cedera di pertandingan Argentina versus Australia. Cedera tersebut diklaim membuat staf pelatih Argentina khawatir. Karena itu, Otamendi harus dipulangkan guna memiliki lebih banyak waktu pemulihan dan mempersiapkan musim baru bersama Benfica. Dua pemain timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Rafael Strijk, saat ini mulai belajar bahasa Indonesia. Tujuannya agar memudahkan komunikasi dengan pemain skuad Garuda. Demi memberikan kontribusi maksimal bagi timnas, Ivar dan Rafael mulai belajar bahasa Indonesia. Pemain yang menjadi guru privat Ivar Jenner dan Rafael Strijk adalah Mark Klok. Gelandang timnas Indonesia itu menyampaikan bahwa kedua pemain timnas naturalisasi itu sangat ingin belajar bahasa Indonesia guna meningkatkan permainan di lapangan. Mark Klok mengungkapkan bahwa mereka saling berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia meski tidak maksimal. Kedua pemain tersebut masih berantakan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Mereka belum tahu bahasa Indonesia, tapi mau belajar, mau coba, kata Mark Klok. Nama Erick Thohir baru-baru ini diisukan akan menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024. Kabar ini pun langsung membuat para penggemar sepak bola tanah air tidak terima. Mereka mengungkapkan bahwa sangat ingin Erick Thohir fokus di PSSI dalam mengembangkan sepak bola Indonesia dan urusan politik tidak disangkut pautkan dengan sepak bola. Menanggapi hal itu, Menteri BUMN itu membuka suara. Erick Thohir merespon bahwa hingga saat ini dirinya masih loyal dan tegak lurus kepada Presiden untuk meningkatkan kinerja BUMN dan fokus menjadi Ketua Umum PSSI. Erick Thohir mengaku hingga saat ini tidak ada hitam di atas putih atau pembicaraan dan pertemuan untuk membahas politik dengan Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden 2024. Sehingga kemungkinan Erick Thohir akan tetap di PSSI dan menolak tawaran cawapres tersebut. Mengingat Erick Thohir juga sudah menjadi kepercayaan masyarakat Indonesia dalam mengembangkan sepak bola di tanah air.